Ya, di video ini kita akan belajar bagaimana caranya mengoperasikan program apotik dan klinik. Terutama adalah modul klinik ya, modul klinik. Jadi ini modul yang digunakan untuk melayani pasien yang datang ke klinik kita. Di sini ada beberapa submenu mulai dari registrasi pasien yang paling kiri, kemudian diagnosa dokter, kemudian nanti pesanan obat dan kasir klinik. Ini sub-sub menu yang akan kita pelajari nanti. Yang pertama, daftar registrasi pasien. Ini digunakan untuk melakukan pendaftaran pasien ya. Cara mendaftarkan pasien yang akan memeriksakan diri, caranya seperti ini, klik tambah. Nah, kemudian di sini ada pasien ya. Jika pasien tersebut pasien lama, berarti kita sudah memiliki identitasnya ya. Bisa dipilih dari salah satu yang muncul di daftar pasien Anda. Tetapi jika pasien baru, maka harus didaftarkan dulu namanya ya. Caranya dengan klik tombol pencarian ini, lalu klik tombol tambah di sebelah bawah ini, lalu ketikkan namanya, kemudian alamat, kota, nomor telepon, dan lain-lain bisa diisi, bisa juga tidak. Tapi ada field lain yang harus diisi, yaitu tanggal lahir dan grup pelanggan. Tanggal lahir kita isi. Kemudian grup pelanggan juga kita isi, pilih saja general. Lalu klik simpan. Nah, ini muncul seperti ini, kita klik di bagian ini, lalu klik pilih. Nah, ini sudah masuk pasien yang baru. Lalu kita pilih dokternya ya. Jika kita di klinik memiliki beberapa orang dokter, maka akan muncul daftar dokternya di sini dan kita bisa pilih salah satunya. Di contoh ini hanya ada satu dokter, kita pilih Dokter Sutanto ya. Lalu klik simpan. Nah, ketika klik simpan ini muncul nomor urut pasiennya adalah nomor 3, artinya antriannya adalah antrian nomor 3. Kemudian oke. Ini jika perlu dicetak bisa dicetak ya nomor antriannya. Kemudian yang selanjutnya adalah menu daftar diagnosa dokter. Ini digunakan untuk menginput diagnosa yang dilakukan oleh dokter ya. Caranya pertama klik tambah dulu di kiri bawah. Lalu kita cari identitas pasiennya, misalnya tadi Susi ya. Kemudian klik pilih. Nah, udah masuk di sini. Kemudian di data keluhan ini kita masukkan keluhan yang dikemukakan ya, misalnya mual, pusing. Nah, oke. Kemudian di sebelah kanan ini ada data info pasien ya. Di kode cek ini kita bisa masukkan kode ceknya, misalnya ini TD, itu tekanan darah ya. Kita masukkan misalnya 110 70. Kemudian yang lain misalnya suhu badan. Nah, misalnya di sini 37 ya. Nah, jika ada yang lain ya, misalnya ada berat badan, ada tinggi badan, mau Anda masukkan, bisa Anda tambahkan dari tambah kode cek baru sini ya. Di bawah sini bisa dimasukkan lagi ya. Oke, ini di contoh ini cukup 2 seperti ini. Kemudian klik simpan. Oke, berhasil disimpan. Kemudian langkah berikutnya adalah kita masuk ke daftar pesanan obat. Ini adalah menu yang fungsinya untuk memesan obat ke bagian obat ya, yang mau kita peruntukkan untuk pasien yang sedang ditangani. Pertama kita masukkan dulu data pasiennya dengan cara klik tombol pencarian di sebelah atas ini ya, klik. Kita pilih pasiennya Bu Susi,
Lalu kita masukkan kode obatnya ya, boleh kodenya atau boleh juga namanya ya, atau kata kunci ya. Dalam contoh ini saya akan masukkan kata kunci ya, pakai angka 1 enter. Kemudian di sini muncul nama-nama obatnya. Saya akan pilih salah satunya, misalnya Neuralgin. Ini contoh aja ya teman-teman. Kemudian misalnya ada obat lain lagi yang akan diperuntukkan untuk Bu Susi ini, ditambahkan lagi di bawahnya ya, enter terus ya. Kalau mau ditambahkan caranya sama seperti tadi. Jika sudah cukup maka klik simpan. Oke, pesanan obat sudah diinput. Ini nanti bisa ditindaklanjuti oleh bagian obat. Lalu yang berikutnya adalah menu kasir klinik. Ini adalah menu di mana pasien akan membayar biaya pengobatannya. Caranya pertama klik tambah di kiri bawah. Lalu cari identitas pasien yang akan membayar, tadi Bu Susi. Klik pilih. Nah, di sini sudah muncul biaya yang harus dibayarkan, ada administrasi klinik, tarif dokter, obat, dan tarif tindakan. Sedangkan tarif-tarifnya ini adalah sesuai dengan yang ada di master data. Jadi jika teman-teman ingin mengubah tarifnya, maka cara mengubahnya ada di master data. Kemudian kita klik tombol bayar. Lalu masukkan uang yang diberikan oleh pasien, misalnya 100.000. Kemudian muncul kembaliannya di sini, lalu klik simpan. Setelah klik simpan berarti sudah selesai.